Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Fadil dari Fakultas Seni Pertunjukan, Prodi Teater dengan nomor NIM 231241012. Baiklah, di sini saya ingin mereview sebuah buku karena di sini saya ada tugas dari Pak Akhir untuk buat tes, yaitu berjudul Semua Bisa Menulis Skenario. Nah, buku ini dikaryai oleh penulis Bapak Budiman Akbar. Nah, Bapak Budiman Akbar ini beliau adalah dosen pengajar di Universitas Negeri Jakarta serta lulusan dari S2 di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta pada tahun 2009, yaitu dengan gelar MSN. Lalu di sini saya lanjut untuk kembali lah. Oke, di sini saya akan kembali ke arah mereview buku. Nah, buku ini setelah saya baca-baca, ternyata saya cari-cari, buku ini terdiri dari 149 halaman dan terdapat 8 bab. Nah, lalu yaitu bab pertama yaitu tentang membahas bentuk cerita dalam film. Lalu yang bab kedua itu tentang membahas unsur-unsur narasi yang dalam film itu. Lalu di bab ketiga tentang membahas cerita pada film. Di bab keempat yaitu membahas struktur cerita-cerita pada film. Lalu di bab kelima itu tentang membahas tahap proses menulis skenario. Lalu di bab keenam ada membahas penulisan skenario. Lalu di bab ketujuh yaitu membahas istilah dalam skenario. Dan di bab 8 yaitu bab terakhir yaitu total membahas profesi menulis skenario. Baik. Lalu apa aja sih yang ada di dalam buku-buku itu per babnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bab pertama yaitu bentuk cerita film. Ya, yaitu berisi tentang asal mulanya dari film itu. Lalu ada dasar-dasar pembentukan dalam film dan di dasar ini terdapat 3 aspek. Apa aja sih aspek itu? Yaitu aspek hiburan dan pengalaman, aspek seni dan teknologi, lalu teknologi dan aspek bisnis, lalu ada aspek dalam film, lalu bentuk cerita film. Lalu di bentuk cerita film ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu bentuk naratif dan bentuk non-naratif. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu tentang durasi. Jadi kita harus perlu tahu durasi dalam film itu berapa mau diberapain. Lalu sekarang kita lanjut ke bab kedua. Bab kedua ini berjudul itu tentang unsur narasi pada film. Nah, unsur narasi pada film itu di sini berisi tentang yaitu berisi plot, dan di dalam plot itu terdapat unsurnya, yaitu ada frame, ada shot, ada scene, ada sequence, lalu ada setting. Nah, di setting ini kita bisa berisi tentang setting yang ada di dalam ruang atau setting dalam waktu. Nah, dalam atau luar waktu atau dalam ruang. Lalu ada pembahasan karakter dan yang terakhir sudut pandang penceritaan, yaitu atau disebut point of view. Lanjut di bab ketiga. Di bab ketiga ini yaitu tentang cerita pada film. Lalu di bab ini berisi yaitu sumber-sumber ide dalam penceritaan. Jadi isi dalam cerita itu apa sih? Lalu ada mengembangkan ide cerita. Setelah kita buat, kita kembangin ide cerita itu. Nah, lalu ada tema. Nah, tema ini terdapat 2 tema, yaitu pertama penokohan dan karakter, kedua tindakan dan peristiwa, lalu yang terakhir dalam bab ini adalah tentang judul cerita. Jadi kita harus tahu judul apa yang kita buat nanti. Lalu kita lanjut ke bab keempat ya. Di bab keempat ini berjudul struktur cerita pada film. Nah, adapun isinya itu ada babak awal, babak tengah,
dan babak akhir. Jadi kita harus tahu nih babak apa nih dalam cerita ini. Ada awal, babak tengah, dan babak itu harus starter. Dan bab ini hanya menceritakan di dalam buku ini hanya menceritakan 3 struktur itu saja, tidak ada yang lain. Lalu kita lanjut ke pembahasan bab kelima, yaitu tentang tahap proses menulis skenario, yaitu hanya berisi satu bagian pada bab ini, yaitu pengembangan cerita. Lalu dan pembagian ini terdapat unsur foto story atau foto bercerita. Jadi foto-foto itu bercerita tentang apa? Lalu tentang basicnya story, lalu ada sinopsis, ada treatment, dan outline. Jadi ini setelah saya baca-baca mungkin kurang saya paham itu. Lalu di bab ke-6 ini tentang membahas menulis skenario. Nah, yaitu di dalam bab ini ada berisi tentang definisi skenario, lalu ada jenis-jenis skenario. Jadi, di jenis skenario ini terdapat unsur skenario spekulatif dan skenario pesan. Jadi banyak gitu sih. Lalu teknis penulisan skenario pun unsurnya itu ada yaitu ada scene heading dan batang tubuh deskripsi. Lanjut, lalu ada format penulisan skenario, yaitu ada unsur-unsur juga, yaitu ada unsur kertas, ada unsurnya pita, ada tinta, huruf, garis tepi, nomor halaman, lalu deskripsinya, lalu ada cover, penjilidan, dan revisi. Lalu kita lanjut ke pembahasan bab ke-7. Bab ke-7 ini tentang istilah dalam skenario. Yaitu berisi di dalam bab ini berisi tentang berisi cut ya, pemotongan. Lalu ada dissolver, stabilizer, shot, fade in, fade out. Ada fade in dan fade out. Lalu ada fast motion, flashback, diulang. Lalu ada flash, ada freeze, pembekuan. Lalu ada insert, point of view yang seperti tadi dibahas di beberapa. Lalu ada slow motion, sound effect pembahasannya. Lalu ada superimation, dan terakhir adalah time lapse. Lanjut di bab ke-8. Di bab ke-8 ini yaitu termasuk bab terakhir. Jadi di bab terakhir ini tentang profesi penulisan skenario. Di bab terakhir ini berisi setelah penulis skenario ini dapat menampung naskah. Tempatnya penampungan naskah. Dan di bagian ini itu terdapat 2 unsur, yaitu stasiun televisi dan rumah produksi. Lalu bagian terakhir dalam bab ini yaitu kewajiban dan hak penulisan skenario. Dari 8 bab yang ada di dalam buku ini, saya mempunyai kelebihan. Lebih tepatnya saya ingin memberikan catatan kecil mengenai kelebihan dan kekurangan buku ini gitu loh. Mungkin yang saya review setelah review buku ini, yang saya ketahui ya dari pandang saya dari buku ini adalah perbabnya itu dijelaskan secara detail dan rinci, tapi banyak hal yang kurang gitu. Bahasanya pun ada juga yang mudah dipahami. Lalu sedangkan kekurangan dari buku ini yaitu tadi, jadi ada kurang-kurang dimengerti. Ada juga terdapat beberapa tulisan yang menurut saya tidak begitu jelas. Lalu ada gambar-gambar yang menurut saya ini kurang jelas dipahami ketika saya membacanya gitu. Lalu tentang produksi dalam itu, di dalam buku ini saya dalam kekurangannya mungkin banyak tulisan-tulisan kecil yang tidak terbaca gitu loh. Begitulah, cukup saya dari Bang Channel.
Baik, saya tutup tengah video tadi. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.